saya betul-betul dari awal mengupayakan bagaimana bisa ada satu titik pertemuan dan solusi yang terbaik. Karena jujur, Lisa berkali-kali kemarin seharian, termasuk sampai per hari ini, menyampaikan kepada saya, dia sangat siap kalau ditantang untuk tes DNA. Sangat siap. Gitu. Nah, maka kita kan secara logika berpikir, ini berarti Lisa nggak main-main kan gitu. Dia berani, dia berkali-kali, bang, udah nggak usah panjang lebar bang, tes DNA aja yuk. Tapi saya nggak mau diintervensi, saya tidak mau diintimidasi, saya tidak mau direkayasa. Tolong bawa saya, kawal saya untuk tes DNA di tempat yang memang betul-betul tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Artinya Lisa ini berani. Gitu. Karena pernyataan dia kemarin disampaikan kepada saya dan per hari ini masih sama bahasa. Nggak usah ribet-ribet bang, kita tes DNA. Nah, ini juga kita harus apa namanya ya? Harus hargai, harus hormati privasi mereka masing-masing. Artinya ya mungkin kalau saat ini belum ada yang menjembatani kedua belah pihak sehingga masing-masing, Pak RK juga saya lihat sudah menunjuk kuasa hukum, lawyer, ya, yang ada bahasa juga, silahkan buktikan secara hukum, kalau tidak kami akan melakukan upaya hukum. Nah justru ini saya rasa tidak perlu sampai sejauh itu, tidak perlu melibatkan urusan antara hubungan kedua belah pihak ini, melibatkan proses-proses hukum. Karena apa? Karena saya yakin nanti ke depan tadi banyak nanti pihak yang akan jadinya ya nggak baik lah untuk semuanya. Gitu. Terkait tes DNA itu siapa yang mengajukan bang? Kapan? Ya intinya bolak-balik bisa bilang saya siap kalau memang orang pada berpikir negatif terhadap saya, berpikir saya halu, berpikir saya ngada-ngada, ya saya siap kita DNA. Kenapa sih bang baru sekarang Bang Lisa mengungkapkan ini semuanya bang? Karena itu dalam apa, karena kasus Eka juga yang lagi naik sekarang atau gimana? Nah ini, kalau ini sementara ya, sementara analisa kami, sementara juga dari percakapan saya yang intens dengan Lisa semenjak kemarin sampai per hari ini, saya tidak melihat ada indikasi lain, ya. Apa yang dikatakan mungkin di belakangnya Lisa ada orang yang ingin menjatuhkan siapa Pak RK, sampai saat ini sih saya belum melihat ada indikasi seperti itu. Ya, saya masih melihat memang ini sementara ini adanya dorongan dari seorang Lisa yang dimana dia merasa seorang ibu yang memang mungkin membutuhkan hak-hak daripada anaknya. Namun demikian dari sisinya Pak RK tentunya juga dia mempunyai hak untuk mempertanyakan, ya kan? Saya dimintai tanggung jawab, memang itu anak saya kan, bahasa kasar seperti itu. Jadi makanya saya melihat kedua belah pihak ini seharusnya duduk bareng, bukan saling sewa pengacara untuk beradu atau berargumentasi hukum atau meneruskan urusan-urusan ini ke proses hukum gitu. Ini seharusnya ya, menurut dari kacamata kami sebagai orang-orang yang mengenal mereka, para pihak ini. Dan kemarin juga disampaikan juga sama Lisa, dia bilang, saya siap kok, mau tes DNA saya siap, mau bicara dulu kekeluargaan saya siap. Nah itu yang disampaikan oleh Lisa. Kakek, sukain. Aduh. Ellen sekarang pakai. Pejabat berselingkuh bukan hal yang terkejut gitu loh. Tapi buat mbaknya, kalau mbak itu dianggap sebagai hiburan, ya udah mbak, menghibur saja. Dan untuk Pak RK nggak usah lah Pak klarifikasi kayak gitu. Lihat jadi jawabannya begini kan, banyak keblunderan. Ujung-ujungnya kita tahu kok motif ekonomi daur ulang seperti yang Bapak katakan. Makanya cepet-cepet Pak didaur ulang gitu loh, biar nggak berisik. Nah saran saya, jangan lagi Bapak klarifikasi lagi. Kenapa? Karena si Mbak Lisa menunjukkan clue-clue bahwasannya ini belum puncaknya bukti-bukti Pak. Jangan nanti blunder ujung-ujungnya Pak. Nah untuk netizen, kalian jangan bilang kalau misalnya nanti tes DNA berarti ketahuan dong ngapa-ngapain. Berarti bener dong mereka udah ngapa-ngapain. Nah justru hasil tes DNA nantinya itu menunjukkan mereka ngapa-ngapain apa enggak gitu loh. Gak bisa dibela dua-duanya ini, cowoknya salah, ceweknya salah. Ya kan, kesalahan cowoknya adalah terlalu ceroboh, kesalahan ceweknya adalah terlalu meminta pengakuan gitu. Yang paling benar ya di pihak Bu Cinta. Sudah selesai. Kan katanya RK pernah ketemu sama tuh cewek sekali untuk bantuin kuliah tuh cewek. Terus orang-orang pada marah banget gitu. Nah gue tuh bingung ya, karena banyak yang bilang gini, kenapa dari sekian banyak orang di negara ini, kenapa RK milihnya dia buat dibantuin gitu kuliahnya? Loh, ini menurut gue ya, pendidikan itu kan hak semua orang. Mungkin kebetulan nih cewek lagi kuliah, terus dia butuh duit. Daripada dia jual diri, kan mending dia minta bantuan aja sama RK kan.
Salahnya di mana sih? Dari kasus perselingkuhan yang lagi rame sekarang RK sama si L, aku tuh cuma mau menyoroti satu hal. Kok bisa ya istri sahnya ini tuh masih tetap tenang dan santai, nggak koar-koar. Padahal sebagai istri sah, beliau tuh punya hak untuk marah-marah, untuk mengungkapkan kekesalannya, tapi beliau lebih memilih diam dan tenang untuk menanggapi semua ini. Salut banget sama istri sahnya karena beliau masih tetap bersinar dengan karir dan pendidikannya. Walaupun mungkin di belakangnya beliau juga kesel, pengen marah, pengen teriak-teriak, tapi menurut aku dengan cara seperti ini udah bener banget. Dan aku juga belajar satu hal, kita nggak perlu buang-buang energi cuma buat orang yang mau nyakitin kita. Walaupun kita juga belum tahu kebenaran tentang kasus ini, aku cuma bisa berdoa semoga permasalahan ini cepat selesai. Dan satu lagi, walaupun kita sudah menikah, sebagai perempuan kita tetap harus bisa berdiri di kaki kita sendiri. Buat jaga-jaga takut suami kita diambil pelakor atau diambil sama Tuhan. Karena nggak dinafkahin, sekarang Ani itu ngebongkar hubungan gelapnya, ya kan, dengan mantan gubernur. Ya sebenarnya memperjuangkan hak anak itu bener, ya kan. Tapi kan sebenarnya lu udah tahu tuh resiko, ya kan. Lu udah tahu tuh resiko kalau jadi Ani gitu loh. Ya di mana-mana kalau itu laki sama istri sahnya aja nggak selingkuh, terus lu mau ngarepin apa? Ya kan, mengharapin apa? Ya itu udah bagian dari resiko. Gitu. Guys, gue nemu hal yang janggal dari kasus perselingkuhan Ridwan Kamil. Ada satu yang gue notice, yang ini tuh sepele banget, tapi ya gue agak-agak ini kok kayak aneh ya. Kalau lu bilang ini adalah pengalihan isu, enggak gue gak bahas itu. Nah coba kalian lihat ini guys, ini adalah screenshotan dari Volkonoha terkait dengan klarifikasi Ridwan Kamil di Instagramnya. Dan kalian lihat ini waktunya 11 menit yang lalu. Jadi bener-bener ketika posting langsung di screenshot tuh sama admin Volkonoha. Nah kalau kalian udah lihat itu, sekarang kalian lihat yang ini nih yang udah agak lama, 19 jam lalu. Jadi ini udah lebih lama daripada yang sebelumnya. Ada yang beda nggak guys? Ada yang beda nggak? Sekali lagi gue bilang ya ini kayak masalah sepele, bisa jadi ini typo atau apalah, gue juga nggak tahu. Tapi gue agak keganjel aja gitu pikiran gue. Coba kalian cermati paragraf ini nih. Saya hanya bertemu dengan yang bersangkutan 1 kali dan masalah tersebut sudah terselesaikan ya. Intinya begitu ya. Nah itu kan yang baru buat di post nih ya. Kayak bertemu untuk apa nih? Ya bertemu untuk apa? Kok tiba-tiba masalah diselesaikan ya kan gitu ya. Gue mohon maaf nih, gue mikirnya begitu ya. Kan gue lihat aja. Nah habis itu kalian lihat yang udah 19 jam lalu, jadi udah lebih lama gitu. Nah ini udah diedit nih guys. Jadi saya bertemu dengan yang bersangkutan hanya 1 kali terkait permohonan kuliah ya kan. Jadi ada klarifikasi di dalam klarifikasi itu. Sekali lagi gue gak tahu ya ini cuman apa typo atau apa, tapi gue agak mengganggu gitu, kayak kalau gue jadi dia ya, jadi adminnya atau jadi siapapun itu yang nulis klarifikasi itu, gue kayak anjir gue lupa ini gue lupa, aduh gawat, ini gue harus tambahin ini permohonan bantuan. Nah menurut kalian gimana guys, apakah kalian agak terganggu juga dengan typo kecil itu atau cuman gue doang yang terganggu? Berarti emang gue overthinkingnya bocah ya. Jangan lupa follow TikTok Jeramigo. Gue mau berkomentar sedikit kalau benar ini Pak Ridwan Kamil punya will ya atas pengakuan si wanita ini. Bahkan ini adalah diduga screenshotan dari video call mereka. Menurut gue memang perbuatan itu tidak dibenarkan, tapi gue tidak mendukung untuk menghakimi si wanitanya. Karena apa? Laki-laki ini enak. Di Indonesia ini kalau terjadi kayak gini, laki-lakinya aman, perempuan lainnya yang dibully gitu. Sudah berani bermain api, maka siaplah terbakar. Jangan mengorbankan orang lain begitu. Dan menurut gue ini adalah doa-doa dari si istrinya mungkin untuk bisa mendapatkan kelayakan hidup yang lebih layak daripada sebelumnya. Tapi ini harus dicek dulu faktanya benar tidak sampai terjadi pengakuan dari si orang tersebut, bukan hanya bukti-bukti yang tersebar sebagai isu gitu loh. Tapi menurut gue ketika lo berpacaran dengan suami orang, lo nggak perlu nuntut seharusnya. Lo udah terima konsekuensinya, ya kan? Tapi kalau lo cinta mati dengan dia, ya menurut gue juga itu resikonya lo. Kenapa tidak dibicarakan di awal? Kalau memang lu siap menjadi yang kedua saja. Tapi kalau memang tidak siap menjadi yang kedua, kenapa lu harus sampai punya anak gitu? Ya lu pacaran aja sama dia gitu loh maksudnya. Ya kan? Karena laki-laki itu ketika dia memang datang dengan status yang punya istri tapi tidak kenapa-kenapa, harusnya lu pertanyakan. Kecuali dia punya masalah dengan hubungannya, maka lu jangan jadikan yang kedua tapi suruh dia menyelesaikan
permasalahan yang ada di sana dan menjadikan lu yang pertama. Begitu kira-kiranya. Nanti gue sambung lagi ya. Semangat untuk kalian semuanya lah. Gue nggak ngerti nih bagaimana. Hargomai sudah ramal dugaan perselingkuhan Ridwan Kamil yang kini terbongkar. Nama Ridwan Kamil tengah menjadi sorotan setelah seorang model majalah dewasa, Lisa Mariana, muncul ke publik dengan klaim mengejutkan. Lisa mengaku memiliki hubungan gelap dengan mantan gubernur Jawa Barat itu dan bahkan telah memiliki seorang anak. Lisa Mariana pun dengan tegas menyatakan bahwa diri tidak takut menghadapi ancaman dari pihak manapun. Meski Ridwan Kamil memiliki citra yang baik di mata masyarakat, ia mengaku hanya ingin memperjuangkan hak anaknya yang bernama Selina Azura. Melalui Instagram story-nya, Lisa menegaskan niatnya untuk terus berjuang, tidak akan takut dengan siapapun, apalagi saya benar dan memperjuangkan hak anak, sama sekali tidak takut, ujarnya. Lisa juga mengungkap bahwa dirinya mendapat tekanan dari pihak tertentu yang memaksanya menandatangani surat pernyataan bahwa pengakuannya adalah bohong. Bahkan keluarganya pun juga ikut terancam jika masih terus menyuarakan masalah ini. Namun tekanan tersebut justru membuat Lisa semakin berani untuk berbicara dan mengungkapkan kebenaran, katanya. Kalau sudah menyangkut anak, beda urusan, akan kuhadapi sampai manapun. Faham ya, tidak peduli Anda seorang yang besar atau penting atau apapun itu, saya punya Allah, tegasnya. Menanggapi klaim tersebut, Ridwan Kamil akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasi di akun Instagram pribadinya yang menegaskan bahwa tuduhan itu adalah fitnah keji yang bermotif ekonomi dan sudah pernah diselesaikan 4 tahun lalu dengan bukti yang akurat. Saya hanya bertemu yang bersangkutan 1 kali dan permasalahan 4 tahun ini sudah selesai melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan, bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya, ungkap Ridwan Kamil. Yang menarik, kasus ini seolah menguatkan ramalan dari Hargomai, seorang indigo yang sebelumnya pernah memprediksi bahwa akan ada sosok berinisial R yang terbongkar skandal perselingkuhannya. Model majalah dewasa Lisa Mariana masih saja menyinggung aib mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, padahal sang pejabat telah mengancam akan menyeretnya ke meja hijau. Kali ini perempuan yang mengaku pernah menjadi simpanan sang pejabat mengaku pernah mendapat ancaman dari pihak Ridwan Kamil. Lisa juga mengatakan bahwa urusan dengan suami Atalia Prataya itu belum selesai. Melalui postingan Instagram story pada Jumat 28 Maret 2025, Lisa mengklaim bahwa Ridwan Kamil kerap menghubunginya dalam sebelum mengetahui dirinya hamil. Namun kondisi berubah setelah sang pejabat mengetahui dirinya sedang mengandung anak. Lisa Mariana mengklaim anak tersebut sebagai buah hati mereka berdua. Biarin dibilang gunduk ani-ani, apalah gak peduli, sumpah berarti setelah aku hamil benar-benar susah dihubungi, bilang sibuk terus, sebelum tahu hamil setiap hari chat Telegram, tulisnya di dalam Instagram story-nya.